X3 kehamilan Alana berusaha untuk tetap tenang di balik rasa terkejutnya dan membuang semua pikirannya yang memikirkan Alana. Kenapa aku harus memikirkannya? Karena itu sama sekali tidak penting bagiku. Dan bagus, kalau dia sudah pergi dari rumah ini, jadi rumah ini akan kembali seperti dulu, hanya ada aku dan papa. Tanpa ada kedua wanita itu. Batinnya yang berusaha menghilangkan pikirannya tentang adik tirinya. Baiklah, kalau begitu kalian silahkan lanjutkan kegiatan kalian. Dengan kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai bawah. Saat baru beberapa barisan tangga Dev menapaki kakinya, tiba-tiba saja Paula memanggilnya. Tuan, panggilnya, menghentikan langkahnya, dan berbalik menatap wanita paruh baya itu. Kenapa? Dengan tatapan penasaran, menatap Paula. Menatap wajah lelaki tampan itu, yang terlihat biasa saja, tanpa ada rasa sedikit penyesalan dalam dirinya, membuat hati Paula begitu kecewa. Tidak tuan muda, aku hanya ingin mengatakan, hati-hati di jalan, jawabnya, dengan memaksakan diri untuk tersenyum. Menyernyitkan dahinya, menatap penasaran pelayan rumahnya itu. Terima kasih, karena kau begitu peduli padaku. Dengan senyuman yang nyaris tak terlihat, dan kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai bawah. Paula menatap nanar kepergian Dev, dengan rasa kecewa yang teramat sangat, pada lelaki muda itu, yang tampak tidak menyesali dengan perbuatannya. Apakah dalam dirimu, sudah tidak ada rasa belas kasih lagi tuan? Kau dengan tega menodai gadis itu, di mana hati nuranimu? Dia hanya sebatang kara, hanya keluarga ini saja yang dia miliki. Batinnya, dengan kesedihan yang teramat sangat. Bibi, Anda baik-baik saja? Tanya seorang pelayan, saat melihat Paula yang tampak begitu melamun. Terkejut, dan tersenyum seraya mengangguk. Aku baik-baik saja, ayo kita turun. Saat tiba di lantai bawah, Dev berpapasan dengan Damian ayahnya. Raut wajah ayahnya terlihat begitu sendu, hingga saat berlalu melewati Dev pun, laki-laki itu sama sekali tidak memperdulikan keberadaan putranya. Papa, panggil Dev, tapi laki-laki paruh baya itu terus melangkah. Papa, dengan sedikit berteriak, hingga membuat langkah Damian terhenti, saat melewati dua barisan anak tangga. Ada apa, Dev? Jawabnya, dengan tetap mempunggungi putranya. Ini, aku putramu, jawabnya, tegas. Ada kau putraku, dan putriku telah pergi meninggalkan aku Dev. Kau senang bukan? Karena Alana sudah pergi, meninggalkan rumah ini, karena selama ini kau sangat mengharapkannya. Memang sudah seharusnya begitu, tidak ada alasan lagi dia untuk tetap tinggal di rumah ini. Karena ibunya pun sudah tiada. Berbalik menatap putranya, dengan seringai di wajahnya, yang mewakili rasa kecewa yang teramat sangat pada putra tunggalnya itu. Kau akan menikah Dev, dan apa kau lupa, kalau Karin sama sekali tidak mau menetap di rumah ini. Kau akan pergi, meninggalkanku sendiri di rumah ini. Dan dengan hadirnya Alana, di rumah ini membuat papa bahagia, karena putriku yang akan menemaniku, dan menjagaku di rumah ini, tapi sekarang dia sudah pergi. Dev hanya terdiam, saat mendengar apa yang akan dikatakan oleh ayahnya. Dan dia tak mampu menjawab, karena dia membenarkan itu semua. Pergilah, nanti kau terlambat, dan papa ingin istirahat, ucapnya, dengan kembali melanjutkan langkahnya. Kepalan tangan yang begitu erat, hingga urat pun terlihat begitu nyata, pada tangannya yang menyalurkan semua emosi dalam dirinya. Alana, Alana, selalu saja Alana. Dengan nada kasar, dan kembali melanjutkan langkahnya. HOUNSTON Group. Terlihat begitu mesra, itulah penampakan dari pasangan yang telah bertunangan Dev, dan juga Karin. Karin, seru Dev, tiba-tiba. Ada apa, sayang? 2 bulan lagi, kita akan menikah. Tapi aku ingin, kita tetap tinggal di rumahku. Aku tidak mau membiarkan papaku sendiri. Kau pun tahu, Alana sudah pergi. Jadi aku ingin, kita tetap tinggal bersama papaku. Bagaimana? Bertanya,
dengan menatap intens calon istrinya. Mendengus kesal saat mendengar apa yang diinginkan oleh tunangannya itu. Tapi sayang, aku ingin kita menetap sendiri. Bukankah di rumah sudah ada pelayan yang menemani papamu? Tapi Karin, kau tahu papaku sudah tua. Aku adalah anak tunggal, aku tidak bisa membiarkan dia hidup sendiri, sekalipun itu bersama para pelayan. Terserah, yang jelas, aku ingin kita menetap di rumah sendiri. Dan aku pergi dulu, dengan bangun dari duduknya, meninggalkan ruang kerja itu. Kau mau kemana? Aku ingin pulang, besok jemput aku karena kita akan melakukan foto prewedding. Jawabnya, dengan kembali melanjutkan langkahnya, berlalu begitu saja dari ruang kerja. Sial, kenapa dia begitu keras kepala? Dengan melemparkan sebuah berkas yang terletak di atas meja. London, Inggris. 2 bulan berlalu, tinggal di sebuah kota kecil Canterbury, yang terletak di pinggiran kota London, Inggris, di sebuah hunian yang begitu sederhana. Membuat kue-kue dengan alat seadanya, itulah yang terlihat dari kehidupan seorang Alana selama 2 bulan terakhir ini. Dengan gigih dia membuat kue-kue, dan roti yang dia titipkan pada toko-toko kecil. Kau sudah datang, Alana? Tanya Rose, saat melihat kedatangan sahabatnya. Tentu, hari ini lebih cepat habis. Dan aku ingin membuat kue-kue lagi. Rose menatap wajah Alana yang terlihat pucat, hingga membuatnya memutuskan untuk bertanya. Alana, kau sakit, kenapa wajahmu pucat? Saat melihat Alana, memegang kepala karena merasa pusing. Aku tak mampu menyelesaikan kalimatnya, dan akhirnya dia pun pingsan. Alana, teriak Rose yang terlihat begitu panik, seraya menahan tubuh sahabatnya saat akan jatuh ke lantai. Alana membuka mata perlahan, dan mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Rose, ucapnya pelan, dengan mengalihkan tatapan menatap sahabatnya, yang tengah menunggunya. Alana, kau sudah sadar. Dengan bangun dari duduknya, menghampiri wanita berambut coklat itu. Maafkan aku, karena sudah membuatmu khawatir. Dengan senyuman kecil di wajahnya. Alana, panggilnya, pelan. Ada apa, Rose? Jawabnya, dengan suara parau. Katakan siapa, ayah bayi itu. Ayah, bayi. Apa maksudmu, Rose? Jangan buat aku penasaran. Dengan raut wajah yang terlihat begitu penasaran, saat mendapati pertanyaan dari sahabatnya. Apakah kau tidak tahu, Alana? Kalau kau sedang hamil, dan kandunganmu kini sudah berusia 3 bulan. Alana begitu terkejut dengan apa yang dia dengar. Bagaimana dia sama sekali tidak menyadari kalau dirinya tengah hamil. Dan dia memutar kembali memorinya tentang peristiwa malam itu, dan baru menyadari dirinya sudah tidak datang bulan selama 3 bulan terakhir ini. Seketika Alana hanya menangis dan menangis. Apalagi 2 hari lagi adalah hari pernikahan antara Dev dan juga Karin. Rose menatap iba sahabatnya yang terus menangis, membenamkan Alana dalam pelukannya, guna menenangkan wanita itu dari tangisnya. Menangislah, kalau itu bisa membuatmu jauh lebih baik. Dan percayalah, akan selalu bersamamu. Karena selamanya kita adalah sahabat, dan kau bisa menceritakan nanti padaku, jika memang kau belum siap. Ucapnya, menenangkan. Alana semakin menangis menumpahkan semua beban yang ada di hati, sebab dirinya sama sekali tidak menyangka akan mengandung anak dari saudara tirinya itu. Terima kasih Rose, karena selalu ada buatku. Aku tidak tahu, jika tidak ada kau. Dengan membalas pelukan sahabatnya. Kini Alana dan Rose sudah kembali ke kediaman mereka di salah satu kota kecil yang terletak di pinggiran kota London. Duduk dengan pandangan menerawang, menatap jauh ke depan. Rose menghampiri sahabatnya, tersenyum, dan memberikan segelas air putih. Minumlah, dan jangan bersedih lagi. Ini adalah anugerah, dan apa kau lupa tadi dokter mengatakan, kalau bayi yang kau kandung adalah bayi kembar. Tapi apa yang harus kukatakan, Rose?
Kalau mereka menanyakan ayahnya, dengan air mata, sudah kembali membasahi pipinya. Menghembuskan napas dalam, seraya menatap sahabatnya dengan senyuman. Aku tidak